Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini Mbak akan menjelaskan tentang lanjutan pembahasan kita UTBK, soal-soal UTBK TPS Bahasa Indonesia. Kali ini tentang pemahaman bacaan dan menulis. Pada soal nomor 1, ini yang diminta adalah judul. Ingat, sebelum kita membahas soal nomor 1 ini, kita terlebih dahulu harus memahami konsep dari penulisan judul, di mana penulisan judul masing-masing kata itu harus menggunakan huruf kapital di awal kata, kecuali pada preposisi dan apa adik-adik masih ingat? Ya, dan konjungsi. Ini penulisannya tidak boleh menggunakan huruf kapital di awal katanya. Jadi yang boleh selain dari preposisi dan konjungsi, berarti harus dan wajib menggunakan huruf kapital di setiap awal kata. Kemudian kita lihat dulu, susu sapi dan susu kambing, benar? Iya, untuk penulisannya benar, karena dan di sini kan konjungsi, jadi penulisannya harus kecil. Implementasi susu, di sini tidak ada produksi susu, tidak ada konjungsi atau preposisi. Produktivitas susu, benar juga. Yang E, populasi susu sapi dan susu kambing. Jadi untuk pilihan A sampai E tentang penulisan judulnya sudah benar. Berarti sekarang kita harus membaca keseluruhan isi paragraf, kemudian kita sangkut pautkan dengan judul yang sudah disediakan pada pilihan jawaban. Pada paragraf ini, coba kita baca. Pada kalimat pertama, produksi susu sapi perah di Jawa Timur. Jadi intinya adalah produksi susu sapi di sini adik-adik. Kemudian lihat pada kalimat kedua, pada kalimat kedua, Kabupaten Malang masing-masing sebanyak, ini masih membicarakan tentang produksi susu sapi. Kemudian ini, berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 60% produksi susu sapi, masih kategori susu sapi yang dijelaskan. Kemudian lanjut, produksi susu kambing. Di sini susu kambing. Jadi intinya adalah produksi adik-adik. Produksi. Yang dibahas di sini ada 2 tipe, yaitu produksi susu sapi dan susu kambing. Berarti jawabannya adalah yang benar sekali kalian. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2 itu adalah tentang kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga. Kalimat ketiga di sana ada pernyataan bahwa produksi susu kambing perah di Jawa Timur mencapai 3.786 ton. Jadi seharusnya di sini menggunakan tanda baca titik. Kemudian adik-adik, kalau misalkan di sini sudah titik, otomatis di sini akan membuat kalimat baru. Tidak sebesar hasil produksi susu sapi perah, koma. Kalau ada koma di sini, otomatis pola kalimatnya masih ingat? Kalau ada koma di tengah, kemudian di awal-awal itu ada konjungsi, otomatis pola kalimatnya adalah anak kalimat, koma induk kalimat. Berarti ini masuk ke kalimat majemuk. Sehingga kalimat majemuk bertingkat. Sehingga kalau pilihan yang B dan C dan E itu masuk ke kalimat majemuk setara, jadi tidak perlu digunakan. Kemudian yang kalimat majemuk bertingkat itu adalah yang A dan D, walaupun sehingga. Tapi di sini kan tidak ada pernyataan tentang sebab akibat, sehingga yang D itu salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Walaupun tidak sebesar hasil produksi susu sapi perah, koma, seharusnya ini tidak usah. Namun tapi tidak apa-apa karena yang ditanyakan adalah kata hubung yang paling tepat. Jadi jawabannya untuk melengkapi bagian rumpang. Otomatis jawabannya adalah yang A. Lanjut soal selanjutnya.
Soal nomor 3 ini tentang melengkapi penggunaan kata. Jadi melengkapi paragraf dengan menggunakan kata yang tepat. Soalnya berbunyi, kata berimbuhan yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat kelima adalah ada A, penandaan, pemasaran, penelitian, perwujudan, dan pengamatan. Adik-adik di sini paragraf ini membicarakan tentang produksi. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan produksi, pasti kan tidak ada kaitannya dengan penandaan, penelitian, kemudian perwujudan, pengamatan biasanya tentang proses jual belinya. Sedangkan di sini tidak dijelaskan tentang transaksi jual beli, sehingga tidak bisa mengamati transaksi jual beli. Jadi salah ya yang E. Jadi jawabannya adalah yang B karena berkaitan dengan produksi sehingga memerlukan satu pemasaran. Nah, jadi kalau misalkan kita coba masukkan ke bagian kalimat yang rumpang, selain itu pemasaran susu kambing juga masih kurang memadai di Jawa Timur. Jadi kalau misalkan selain itu pengamatan susu kambing, itu sudah salah. Jadi jawabannya yang D untuk soal nomor 3. Oke, adik-adik, untuk soal nomor 4 kita diminta untuk memahami setiap kata yang disajikan. Jadi ini tentang penguasaan vocabulary atau kosakata kita dalam memahami setiap kata. Coba kita lihat pada paragraf untuk kalimat keempat yang ditandai dengan nomor 4. Kurangnya titik-titik masyarakat terhadap susu kambing perah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan susu kambing yang tidak kalah bagusnya dengan susu sapi perah. Jadi bisa dicerna ya kalimatnya terlebih dahulu. Kemudian kita harus tahu makna atau arti setiap kata. Atensi itu artinya apa? Atensi itu tentang suatu hal yang perhatian. Jadi kalau misalkan atensi itu berarti memiliki makna perhatian. Antipati bisa ya. Kalau antipati itu adalah tidak memiliki rasa tidak suka untuk sesuatu atau seseorang. Jadi memiliki rasa ketidaksukaan terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi itu pengertian dari antipati. Kemudian yang C itu bingit. Bingit itu bukan alay ya. Jadi bingit itu memiliki arti. Kalau misalkan kalian sering menyatakan tidak suka atau tidak senang, itu sinonimnya adalah bingit. Jadi bingit itu memiliki arti tidak senang. Kemudian khisit. Khisit itu adalah iri hati, atau kita biasanya sering mendengar kata dengki. Itu sinonimnya adalah khisit. Kemudian masygul. Masygul ini memiliki seseorang yang tidak mendapatkan kebahagiaan atau bisa dikatakan sedih ya, seseorang yang sedih. Jadi kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan kalimat yang ditanya dengan nomor 4, kurangnya yang A, perhatian masyarakat masih bisa kemungkinan. Kemudian yang B, kurangnya rasa ketidaksukaan terhadap masyarakat, jelas yang B salah. Kurangnya tidak senang masyarakat, juga salah. Kurangnya iri hati masyarakat dengki terhadap susu kambing, tidak mungkin ya. Jadi iri hati atau dengki itu biasanya terhadap sesuatu hal, sifat manusia yang melihat seseorang, misalkan seperti itu. Jadi bukan yang D. Kalau masygul itu sedih. Jadi kurangnya sedih masyarakat juga salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya, kurangnya perhatian masyarakat terhadap susu kambing. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang A. Soal nomor 5 yang ditanyakan yaitu tentang kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 1. Dan soal nomor 6, kata berimbuhan yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 1. Kita lihat ya pada kalimat nomor 1,
Produksi susu sapi perah di Jawa Timur tahun 2017 mencapai 498,915 ton dengan daerah penghasil terbesar masih kalau misalkan penguasaan berarti kan ada sangkut pautnya dengan dominan, atau kalau misalkan kita lihat di pilihan kata yang digunakan dikhususkan tidak mungkin karena mayoritas atau dominan ya, jadi jawabannya yang B untuk yang soal nomor 6. Sedangkan untuk menjawab kata hubung pada pertanyaan nomor 5, kita lihat selanjutnya. Oleh Kabupaten Pasuruan Kabupaten Malang masing-masing sebanyak berarti dua kategori ini adalah pernyataan yang harus dirangkai karena dua ini bukan suatu pilihan tapi pernyataan yang sama dan keduanya masing-masing sebanyak memiliki berapa kontribusi. Jadi kalau misalkan kita analisis penggunaan konjungsinya dengan itu otomatis tidak mungkin, lalu itu tidak mungkin, dan dan kemudian serta itu harus ada pernyataan sebelumnya. Jadi yang E juga salah. Jadi jawabannya kalau yang A juga atau pilihan ya, jadi salah. Jadi jawabannya yang D. Jadi nomor 5 yang D, nomor 6 yang B. Coba kita masukkan. Produksi susu sapi perah di Jawa Timur tahun 2017 mencapai 498,915 ton dengan daerah penghasil terbesar masih didominasi oleh Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Jadi tepat ya jawaban nomor 5 yang D dan jawaban nomor 6 yang B. Oke adik-adik, selanjutnya paragraf baru tentang populasi unggas. Kalau tadi tentang produksi susu sapi dan perah, sekarang tentang populasi unggas. Dimana untuk soal nomor 7 itu yang ditanyakan adalah kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2. Coba kita lihat pada kalimat kedua itu ada kata hal tersebut sejalan dengan masyarakat Jawa Timur yang cenderung. Kalau misalkan secara logika atau misalkan kita tafsirkan masyarakat Jawa Timur yang kecenderungan, cenderungan berarti kan sudah terlihat atau realita yang terjadi di masyarakat sudah kita bisa memahaminya atau sudah pernah kita lihat. Berarti kan kita sudah bisa menganalisis bahwa masyarakat itu cenderung. Kalau misalkan kita lihat di sajian pilihan poros itu artinya apa sih? Poros itu artinya adalah suatu roda atau sumbu, jadi nggak ada kaitannya dengan keadaan masyarakat yang cenderung. Berarti bukan minat masyarakat cenderung. Jadi misalkan masyarakat Jawa Timur yang cenderung minat, tidak ya, bukan. Karena di sini tentang bagaimana realita yang terjadi di masyarakat, jadi bukan minatnya. Hasrat bukan, perspektif itu adalah pandangan. Kalau kondisi, coba kita lihat hal tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang cenderung. Benar ya, jadi untuk yang nomor 7 jawabannya adalah yang E. Kemudian soal nomor 8, kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian titik-titik pada kalimat 2. Pada kalimat 2, setelah di sini tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang cenderung titik-titik. Cenderung. Kalau misalkan relatif di sini artinya memiliki makna tidak berubah. Tidak berubah. Kemudian mutlak itu tetap. Kemudian jadi kalau misalkan yang relatif lawan kata dari mutlak berarti tidak mutlak.
Kalau ini kan berubah, yang ini tidak berubah ya. Kemudian yang ini tetap. Kalau yang ini bahasa asing, jadi di KBBI nggak ada. Kemudian yang telak itu adalah kekuatan ya, kekuatan yang digunakan, Jadi kalau misalkan dianalisis, kan sering kita mendengar istilah harga yang relatif tinggi. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang soal nomor 2 ini juga sama. Soal nomor 8 pada kalimat kedua cenderung relatif. Jadi cenderung relatif sama halnya dengan harga relatif tinggi ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 8 jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 9. Soal nomor 9 ini tentang tentang kata berimbuhan yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2. Titik pada kalimat 2. Ayam dan daging. Ayam bukan ras. Soal nomor 2. Oh, maaf adik-adik. Jadi kalau misalkan yang untuk soal nomor 7, soal nomor 8 ini ya, harganya relatif. Jadi di sini relatif. Ini untuk soal nomor 8. Kemudian masyarakat Jawa Timur yang cenderung tetap mengonsumsi. Jadi ini seharusnya mengonsumsi ayam dan seperti itu. Jadi tetap jawabannya yang nomor 8 adalah A, sedangkan nomor 9 itu adalah yang B karena mengonsumsi ya di kalimat kedua. Kemudian nomor 10. Nomor 10 adalah kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat ketiga. Lihat pada kalimat ketiga. Yuk kita analisis. Daerah dengan jumlah ayam ras pedagang terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 17 juta ekor, jadi di sini kan menggunakan konjungsi STM ya, sedangkan tetapi melainkan. Biasanya seperti itu. Jadi kita analisis mana yang benar, apakah sedangkan, melainkan, atau tetapi. Sebenarnya kita harus menganalisis. Jadi konjungsi sedangkan itu digunakan untuk apa? Konjungsi sedangkan itu digunakan untuk menandai perlawanan, suatu perlawanan. Kemudian kalau yang melainkan itu yang membetulkan pernyataan. Kalau ini kan penegasan ya. Sedangkan ini penambahan atau urutan. Jadi yang C dan D salah. Tetapi itu maknanya apa? Tetapi itu memiliki makna mempertentangkan sesuatu. Jadi dalam artian di sini bukan. Yang E bukan, yang B juga bukan. Jadi jawabannya nomor 10 ada yang D karena maknanya menandai perlawanan. Jadi misalkan kita koma, sedangkan Kabupaten Malang, jadi membandingkan antara perlawanan antara Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Malang. Jadi jawabannya untuk soal nomor 10 adalah yang A. Oke. Soal nomor 11 ini tentang melengkapi titik-titik dengan kata ya.
Jadi kalau misalkan kita analisis soal nomor 5 itu tentang untuk mengisi kalimat pada nomor 5. Populasi ayam bukan ras, titik-titik ada angka di sana. Kemudian ada pernyataan di mana Kabupaten Tulungagung merupakan daerah terbanyak. Berarti kan tentang pencapaian nilai yang bisa dikatakan bahwa Tulungagung itu merupakan pencapaian nilai tertinggi atau daerah terbanyak. Jadi jawabannya kalau misalkan ada nominal kayak gini, menempatkan bukan ya, kan di sana sudah ada angka, jadi menempatkan, jadi bukan, memusatkan juga bukan, menargetkan bukan target, malah di situ sudah realita atau fakta. Memproyeksikan juga bukan, tapi kalau misalkan mencapai benar, karena bisa jadi kalau sudah ada kata mencapai itu kan berarti kan fakta bahwa benar bahwa Tulungagung itu menjadi daerah terbanyak untuk populasi ayam bukan ras. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Soal nomor 12 itu lihat pada kalimat 2 untuk melengkapinya. Kalimat kedua yang belum diisi itu adalah di bagian ras ini. Jadi bagian ras ini belum diisi. Tadi kan untuk yang pertama titik-titik kondisi ini untuk soal nomor 7. Kemudian yang titik-titik ini kekurangan mengonsumsi itu untuk mengisi soal nomor 9. Karena diingat ya, mengkonsumsi karena bukan mengkonsumsi. Kemudian karena di sini masyarakat rata-rata cenderung mengkonsumsi ayam ras pedaging. Kemudian sini belum diisi. Di sini untuk harganya relatif itu untuk mengisi nomor soal nomor 8, 7, 9, 8, dan untuk yang ras titik-titik ini untuk menjawab soal nomor 12. Kalau misalkan kita lihat kalimatnya dari sini saja nggak apa-apa. Sejalan dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang cenderung mengonsumsi ayam ras pedaging dibanding ayam bukan ras titik-titik. Jadi kenapa kok misalkan banyak masyarakat yang lebih memilih mengonsumsi ayam ras dibandingkan dengan ayam bukan ras? Karena kan seharusnya segitu, karena ada alasan sebab akibat, yaitu harga ayam ras itu relatif lebih terjangkau. Jadi ada pernyataan sebab akibat. Kalau pernyataan sebab akibat itu biasanya kausal, berarti kan pernyataan sebab akibat, bisa menggunakan sebab atau bisa menggunakan akibat, atau sebab karena akibat juga sama. Jadi jawabannya adalah nomor 12 yang D. Soal nomor 13, kita perhatikan yang kata menggaris miring. Ini perlukah diganti atau tidak? Jadi perbaikan dan sebagainya. Coba nomor 13 itu ada kata mengonsumsi. Kita lihat, konsumsi pangan merupakan jumlah pangan secara tunggal atau beragam yang mengonsumsi. Jadi sini kalau misalkan kita artikan dalam kalimat ini berarti konsumsi pangan itu mengonsumsi. Jadi seharusnya ini bukan mengonsumsi, karena mengonsumsi itu berarti kan melakukan aktivitas. Sedangkan yang di sini adalah seharusnya menggunakan imbuhan dikonsumsi. Jadi konsumsi pangan merupakan jumlah pangan secara tunggal atau beragam yang dikonsumsi seseorang. Jadi pernyataan seperti itu yang benar. Jadi jawaban nomor 13 itu yang B. Kemudian nomor 14 diprioritaskan. Diprioritaskan itu harus digabung karena masih ingat jika ada imbuhan di bertemu dengan kata dasar maka harus digabung karena ini imbuhan. Contoh dipukul. Kemudian jika ada dua, misalkan kata gini, di bertemu dengan terima kasih, kemudian bertemu dengan terima kasih, otomatis kan berterima kasih. Jadi terdiri dari dua kata, maka harus dipisah. Kalau misalkan imbuhannya di awal dan di akhir seperti ini,
ilmuhandikan konflik, berarti seharusnya sudah melekat, jadi harus disatukan, harus erat. Jadi jawabannya adalah yang ya benar, jawaban 14 yang diprioritaskan, yang ya. Kemudian nomor 15, misalkan yang Mbak Ita ganti yang misalkan dimiringkan tulisannya faktor. Kemudian yang ini kan bahasa Inggris. Nah, seharusnya kan pernyataannya berarti kan sama seperti ini, tidak perlu diperbaiki. Kemudian yang C benar, yang E tidak usah tanda petik digunakan untuk apa? Masih ingat, tanda petik itu digunakan untuk kalimat langsung atau judul buku yang sudah pernah terbit. Kalau misalnya yang ini dimiringkan juga salah, karena yang bercetak miring itu adalah kata asing atau istilah yang mengandung atau bersifat ilmiah. Jadi yang E juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 16. Nomor 16 ini kita perhatikan, lihat baik-baik di pasaran. Di pasaran itu penulisnya seperti apa? Kalau misalkan lihat di pasaran pada soal itu kan ada di pasaran sini ya. Di pasaran ini seharusnya penulisannya seperti apa? Apakah tetap dipisah atau tidak? Jadi kalau misalkan lihat, masih ingat ya, kalau misalkan di bertemu dengan sifatnya berimbuhan, bertemu dengan kata dasar, maka harus dirangkai. Kalau misalkan di bertemu dengan kata dasar, bertemu dengan waktu atau tempat, maka penulisannya harus dipisah. Jadi untuk soal nomor 16, karena ini menyatakan tempat, berarti penulisannya harus dipisah dan tidak perlu menggunakan tanda seperti ini. Jadi tidak perlu, karena ini namanya adalah tanda hubung. Tanda hubung itu misalkan contohnya digunakan untuk penulisan 1990-an, kemudian se-Indonesia, jadi untuk merangkai, bukan menghubungkan antara huruf imbuhan se dengan kapital. Misalkan lagi pro Indonesia, jadi salah ya. Jadi untuk soal nomor 16 ini penulisan di pasaran itu tidak perlu diperbaiki, jadi jawabannya adalah yang A karena sudah baku. Yang nomor 17, karena nomor yang 17, soal nomor 17 itu kita lihat intensif. Penulisan yang benar seharusnya intensif ya, tapi coba kita masukkan ke dalam kalimatnya. Sistem budidayanya merupakan perkembangan dari cara-cara tradisional bersifat subsisten ke cara budidaya intensif. Intensif itu kita harus tahu dulu apa artinya. Intensif itu adalah terus menerus sehingga karena terus menerus dilakukan sehingga mencapai sesuatu yang optimal, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan kalimat benar, kalau ekstensif ini artinya adalah menjangkau secara luas. Untuk soal nomor 17 ini coba kita lihat, sistem budidayanya merupakan perkembangan dari cara-cara tradisional yang bersifat subsisten ke cara budidaya intensif. Dalam artian S-nya ini dihilangkan, jadi yang penulisan yang baku adalah intensif. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan makna, intensif itu memiliki makna terus menerus, sehingga kalau misalkan dilakukan secara terus menerus akan menciptakan suatu hal yang optimal. Kalau ekstensif itu menjangkau secara luas. Keduanya ini merupakan penjelasan yang sebelumnya ya. Kalau misalkan intensif itu tidak ada, kata bakunya adalah intensif, V-nya dihilangkan diganti dengan F.
Kalau misalkan yang D, intensitas itu salah, tidak ada. Karena yang benar adalah untuk penulisannya adalah yang E. Maknanya adalah keadaan tingkat atau ukuran yang intens. Sedangkan di sini kan tidak membicarakan tentang ukuran. Jadi yang E juga jawabannya salah. Yang C itu menjangkau, tidak ada yang suatu yang dijangkau, tapi ini adalah suatu kegiatan proses karena berkaitan dengan cara. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 17 adalah yang A, intensif secara terus-menerus. Kemudian soal nomor 18 ini tentang penggunaan imbuhan. Apakah benar? Ia juga mengatakan jika pelaku yang membocorkan soal ujian tersebut akan memproses. Apakah pelaku bisa memproses sesuai dengan hukuman yang berlaku? Jadi dalam artian kalimat ini mengatakan pelaku itu dapat memproses hukuman yang akan dia dapatkan, sehingga seharusnya di sini bukan penggunaan imbuhan karena ini suatu aktivitas, sehingga kalau misalkan kita ganti perbaikannya adalah diproses, jadi berkasnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 18. Untuk soal nomor 30 coba kita lihat untuk 30-an. Untuk ke 30-an di sini A tidak perlu diperbaiki, B ingat ini tidak usah karena ini fungsinya tidak jelas ya. 30-an ini biasanya mintakan angkatan berapa? Angkatan 19 kan seperti itu biasanya. Jadi jawabannya yang B salah. 30, ini tidak ada pernyataan antara angka dan kata, seharusnya dirangkai dengan tanda hubung ya. Kemudian 30 ini malah A-nya dihilangkan. Kalau misalkan 30-an, ini adalah masih ingat kalau perbedaan tanda hubung dan tanda pisah. Kalau tanda hubung ini digunakan seperti tahun 90-an, contohnya seperti yang di atas itu. Kalau yang tanda pisah digunakan sebagai pengganti dari sampai. Jadi kalau misalkan yang E ini salah. Jadi jawabannya adalah yang tidak perlu diperbaiki, yang A jawabannya. Untuk soal nomor 19. Untuk soal nomor 20, di sini ada kata memblokir. Coba kita analisis. Setelah memperoleh adanya laporan tersebut, Menteri Pendidikan pun segera melakukan berbagai koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan juga Informasi untuk melakukan pemblokiran. Karena di sini kan sudah melakukan ini predikat. Kalau memblokir di sini predikat ganda dalam satu kalimat kan tidak boleh digunakan karena masuk kategori ke kalimat tidak efektif. Jadi kalau misalkan melakukan, seharusnya di sini pemblokiran. Jadi kalau misalkan pemblokiran dilakukan, bisa jadi kalau misalkan ini predikat-predikat berarti tidak boleh digunakan. Jadi seharusnya memblokir diganti dengan pemblokiran. Kita lihat pada soal nomor 20 itu yang menggunakan kata pemblokiran itu ya jawabannya berarti yang B ya. Jawabannya yang B, yaitu melakukan pemblokiran. Baik adik-adik, itu saja pembahasan soal-soal UTBK TPS tentang pemahaman bacaan dan menulis. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk penjelasan tentang materi selanjutnya pada soal-soal UTBK TPS Bahasa Indonesia tentang pengetahuan dan pemahaman umum akan Mbak bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sukses buat kalian semua, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.